Selebritas, welcome back to Selebrita Pagi Special Edition. Janji cinta Kaisang dan Erina pastinya masih setia menemani selebritas semua. Ada Kesha Warrow dan juga Ibu Widhi Asmara Murti atau nama panggungnya, nama artisnya Mbak Mara, seorang senior kita di Akademisi Universitas Indonesia. Ya, masih ada di tempat yang sama ya. Perjalanan kirap ini proses yang luar biasa. Balik lagi, walaupun cuaca yang sangat panas karena sempat terlihat tadi ya, cuacanya memang terlihat panas sekali, tapi senyuman, lambaian tangan ya dari Kaisang dan juga Erina masih tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang hadir. Rasanya meskipun terik ya, ini warga Solo secara khusus dan kita pun terasa mungkin lebih merasa hangat kali ya Mbak Mara ya, karena memang ini kebersamaannya terlihat hangat sekali. Dekat sekali, erat sekali, dan kita bersyukur nih kita kedatangan Mbak Mara di studio sekarang nih karena kita bisa korek-korek dari Mbak Mara ini sebenarnya serba-serbi budaya yang sedang terjadi ini apa depan mata kita ya Kesha ya? Nah ini aku juga banyak pertanyaan sebenarnya Ivan karena budaya aku yang dari Sulawesi Utara dan Manado ini justru malah banyak belajar saat ini tentang budaya Jawa. Dan kalau mau dilihat ini ya Mbak Mara bahwa bisa nanti kita akan melewati hiburan rakyat. Wah ini luar biasa sekali ya. Dari Kaisang dan juga Erina yang memberikan hiburan rakyat karena ada 9 stage. 9 panggung terbuka untuk masyarakat. Betul sekali. Nah kalau mau dilihat yang pertama itu dari posisinya ada di Loji Gandrung, itu ada Karawitan Muda. Terus di panggung kedua ada Pertigaan Sriwedari, itu ada Keroncong Sawung Galing. Pertigaan Sriwedari ya. Terus di panggung ketiga melewati Plaza Sriwedari ada ANF Band. Kemudian yang panggung keempat ada di daerah Danar Hadi, itu ada Oke Latar Jembar. Wow. Kemudian di panggung kelima itu sekitar halte Timuran ada Romans Pito ya, benar ya? Ya, Romans Pitu. Romans Pitu. Terus di panggung ke-6 di daerah CMB Niaga ada Pengamen Pecau Solo. Terus selanjutnya panggung ke-7 di perempatan Ngarsopuro. Ngarsopuro ya, Keroncong Muda Surakarta. Benar. Terus ada yang di panggung ke-8 Pasar Triwindu, Karawitan Sanggar Gedong Kuning. Terus yang terakhir di Pamedan, ini ada Keroncong The Java. Saya lihat kok nggak ada Raffi Ahmad di sini ya. Mungkin surprise kayak di salah satu panggung. Tapi Mbak Mara, ini menarik sekali. Kita punya 9 panggung dengan 9 sekumpulan seniman nih sebenarnya ya. Iya. Ini saya yakin bukan seniman biasa nih ya. Senimannya pun juga dengan berbagai genre ya. Kalau kita lihat ya dari yang klasik begitu ya, yang karawitan, karawitan muda itu kan kita tahu karawitan itu adalah alat musik Jawa tradisional ya. Tapi ada juga di sini ternyata yang band, wah ya ada band juga. Lalu keroncong juga ada, karawitan juga ada. Jadi sebetulnya di sini saya melihat suguhan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu berupaya untuk bisa diterima oleh semua masyarakat. Jadi tidak hanya untuk kalangan tertentu, tapi semua masyarakat bisa menerima dengan berbagai macam genre musik tersebut. Nah mungkin nanti Mbak Mara kita akan lihat nih ya panggungnya seperti apa seiring perjalanan kirap ini berlangsung Mbak Mara. Dan pastinya ini terlihat rakyat semakin heboh nih guys ya. Makanya aku serasa pengen teriak-teriak juga di sini. Makanya aku bilang tadi Ivan, Pak lihat saya begitu ya. Makanya aku bilang tadi Ivan, ini kayaknya masyarakat seluruh yang ada di Surakarta Solo ini itu kayaknya semuanya pada turun ke jalan. Turun kayaknya ya. Sampai dari yang tua, muda, anak-anak. Berbagai kalangan. Betul sekali. Iya, sampai langsung loh melihat Kaisang dan Erina. Seperti apa sih wajahnya dari pendamping hidupnya dari Kaisang. Tapi jujur ini aku merinding sekali loh Mbak Mara, Kesha. Ya. Ini kita bisa benar-benar menjadi saksi, menyaksikan langsung. Ini bisa dibilang satu sejarah juga di Indonesia ya Mbak Mara ya? Betul. Iya betul. Ya memang tapi prosesi kirap seperti ini sebetulnya tidak hanya istilahnya diadakan oleh Bapak Jokowi saja, tapi biasanya dari pihak keluarga keraton kalau mereka mantu mereka juga akan mengadakan kirap seperti ini. Ya mungkin memang kalau misalnya dilihat ini kan istilahnya pernikahan dari anak nomor 1 di Indonesia. Betul. Dan anak terakhir juga istilahnya seperti itu ya, anak bungsu.
Dan memang biasanya memang mungkin dilaksanakan hanya di Keraton Surakarta dan juga hanya masyarakat di situ aja. Tapi saat anak nomor 1 di Indonesia menikah, ini bisa menjadi sebuah perjalanan sejarah ya. Betul. Yang kita bisa lihat yang awalnya mungkin hanya daerah Surakarta aja yang tahu dan mengalami, tapi kita juga bisa merasakan dan mengalami bagaimana prosesi kirap, prosesi adat Jawa yang dilakukan dari anak bapak nomor 1 di Indonesia. Exactly, Keisha. Dan kalau kita lihat tadi ya, iring-iringan itu banyak sekali ya. Tadi juga banyak yang manakan itu ya, baju surjan juga, baju lurik Jawa seperti itu ya. Oh iya iya. Ya, itu bahkan juga ini iring-iringan di depan itu semuanya. Kalau yang non ya, istilahnya non yang tapi yang dilakukan oleh masyarakat itu sifatnya mereka dilakukan dengan keikhlasan. Jadi seperti hiburan-hiburan pun juga mereka senang ikut ambil bagian. Jadi bukan hanya sekedar mereka menghibur, tapi mereka senang menjadi bagian dari prosesi kirap Terpanggil ini ya. karena mereka merasa dihormati. Wow. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa Pak Jokowi pun menghormati seluruh masyarakat lintas tingkatan sosial. Oh iya, luar biasa ini. Semua rakyat mau ambil bagian karena ya pesta rakyat ya. Betul. Dari rakyat untuk betul rakyat sekali, gitu Mas loh. Ivan. Wah, ini juga nih putra-putri Solo yang pastinya kita bilangnya apa ya kalau di Jawa Mbak istilahnya. Kalau ganteng cantik tuh biasanya apa? Ya, biasanya bisa kalau perempuan Deno Ayu biasanya. Ayu, ya, iya. tenang gitu ya, gagah gitu loh. Kalau yang Gagah. laki-laki ya. Bagus, bergas gitu Mbak ya. Mara, kalau kita lihat nih tadi di barisan depan kan memang ada prajurit-prajurit ya. Yang kita sempat lihat juga barisannya tadi. Yang saya perhatikan ini sebenarnya mereka pun menggunakan pakaian yang berbeda ya Mbak Mara ya. Iya. Apakah itu punya simbol tertentu Mbak? Kalau itu kan memang hitungannya seperti tadi ya. Kalau di ada 6 brogodo prajurit keraton ya. Jadi dari Tamtomo, Prawiro, ya Prawiro Anom, ya lalu Jeng Sastro, Sorogeni, Joyosuro, Turopati. Itu sebetulnya adalah seperti katakanlah kategorisasi prajurit Jawa. Tapi ke mereka fungsinya apa? Tentu saja pada masa lalu mereka fungsinya adalah bagian dari upaya untuk menjaga ya, bertanggung jawab terhadap penjagaan negara, keamanan negara. Oke. Nah, tapi kan kalau zaman sekarang kita sudah tidak ada ya, kalau itu kan semua dikembalikan kepada TNI Pemerintah. dan polisi. Ya, Makanya betul. kita juga perlu bersyukur nih ya bahwa segenap ya TNI polisi ikut membantu mengamankan acara ini. Iya. Senang banget. Dan aku penasaran Ivan, kok bisa ya Mbak Mara ini apa yang kita tanya tahu loh semua. Ini kayak Google kita pagi hari ini loh, dan membantu kita karena ya kita berdua juga belajar budaya yang bukan dari maksudnya dari Jawa, tapi kita bisa belajar keragaman dari budaya yang ada di Indonesia, dan khususnya saat ini kita belajar tentang budaya Jawa. Kok bisa tahu sih Mbak Mara apa sih? Apa ngambil spesialis kah atau ambil apa? Mungkin bisa dari Mbak Mara sendiri. Kebetulan saya dosen di program studi Sastra Jawa Universitas Indonesia. Sastra Jawa, Keisha. Jadi untuk Mas dan Mbak di luar sana yang lulusan SMA dan tertarik untuk memperdalam budaya Jawa, ya saya mempersilakan untuk turut mencoba mendaftar masuk ke Universitas Indonesia, Wah. khususnya program studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Ini harus yang lulusan SMA aja. Kalau saya lulusan S2 pengen belajar lagi bisa dong Pak? Boleh Mas Ivan, boleh ya. Dan ternyata sastra Jawa juga ada ya, dan itu dipelajari ya. Tapi kalau misalnya ada dan dipelajari, kan orang pasti bingung mau kemana. Iya, sebetulnya, nah ini bagian ya, bahwa ternyata kirapnya sudah menjelang selesai, Oke. mereka sudah turun begitu ya, berbaur menjadi bagian dari masyarakat, begitu. Nah, kira-kira siapa yang liput? Nah, ya banyak juga alumni dari Sastra Jawa yang bekerja sebagai jurnalis, gitu. Murid-muridnya Mbak Mara ya. Nah, Ini sepertinya berarti kurang lebih Kaisang, Erina sudah sampai di Pura Mangkunegaran ya sebenarnya ya. Iya, betul sekali. Dan sepertinya setelah ini berarti akan dilanjutkan dengan acara berikutnya. Nanti ini akan disambut oleh barisan prajurit dari Mangkunegaran, ada juga putra-putri Solo, dan ada tata cara pasrah, panampi, boyong, temanten sekalian. Dan Keisha,
Iya. Dan Mbak Mara nih sebenarnya udah tahu banget nih ya, udah tahu prosesinya. Sepertinya sebenarnya sesaat lagi nih selebritan semua akan ada suatu suguhan nih. Akan ada sesuatu yang sangat menarik yang kita tidak boleh lewatkan. Kita akan coba tunggu nih, sebentar lagi. Mbak Mara, kalau kita boleh kasih bocoran sedikit, biasanya nih ketika mempelai sudah sampai ke sini, akan ada joget-joget atau gimana Mbak Mara biasanya Mbak? Jadi kita bocorin nih. Ya, ini sepertinya memang nanti akan langsung istilahnya diterima dari pihak Keraton Mangkunegaran kemungkinan, ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan memasuki pelaminan yang sudah tersedia ya di sana. Kalau kita bilangnya seperti Sasono Rinenggo ya, pelaminan yang sudah disiapkan. Nah ini kita bisa lihat ya, Ibu Mbak Erina dengan kakaknya. Rombongan besan ya? Rombongan besan. Ya. Ini kakaknya dari Erina yang kemarin sempat viral juga ya Mbak Mara ya. Waktu salaman sama Kaisang, waktu ijab kabul, sepertinya ikutan tegang juga sebenarnya. Karena kan beliau belum menikah ya, jadi mungkin mengalami ketegangan yang sama. Betul sekali. Sebenarnya kalau ijab kabul ya harus belajar dong sama Ivan Kabul. Namanya udah bisa sama ya, loh. begitu ya, bisa ya. Tapi kan kamu belum pernah, bukan? Iya, memang persiapan dulu aja kali ya. Ya, maka kita perlu mendoakan ya Mbak Kezia, semoga Mas Ivan segera menemukan jodohnya. Amin ya Tuhan. Amin. Terima kasih Mbak Mara doanya Mbak. Nanti Sama-sama, kalau misalkan Mas saya Ivan. menikah ada liputan seperti ini, kita mengundang Mbak Mara kembali ya Mbak ya. Ya, kita masih menunggu. Ini sepertinya kita masih menunggu rombongan yang naik kereta Surya Kencana untuk turun semua. Seperti yang kita sudah saksikan tadi, selebritas, Kaisang dan Erina sudah turun pertama. Dan tadi keluarga besan. Dan seperti kita lihat sekarang ini, mulai ada rombongan-rombongan yang mulai turun dan disambut oleh putra-putri Solo ya. Ya, betul sekali. Dan ini memenuhi padatnya masyarakat ya. Karena mungkin terhalang rombongan-rombongan yang lain masih barisan belakang yang belum sampai. Karena antusiasme warga ya guys betul ya. sekali. Iya, ini kita lihat ya masyarakat sudah agaknya bahkan sudah memasuki jalan ya, membuat jalan agak sulit untuk dilalui. begitu Menerobos. Ya. Karena kapan lagi Mbak Mara? Mungkin Iya. saya kalau di situ pun juga akan menerobos kali Mbak. Sama berarti kita berdua Sama Ivan, ya. Karena rasa antusiasme yang tinggi itu ya. Kan agak sulit juga menemui keluarga pejabat negara, bahkan hari ini adalah mereka yang sangat dihormati begitu loh. Betul. Nah, ini situasi dari Pura Mangkunegaran. Di mana di sini akan dilangsungkan berarti apa? Resepsi ya Mbak Mara ya? Iya. Acara sebetulnya ya bagian dari ngunduh mantu tersebut. Bagian dari ya. ngunduh mantu. Ya, tapi sifatnya adalah resepsi ya. Di sini mungkin karena posisinya juga lokasinya lebih besar ya daripada Loji Gandrung. Nah, sudah terlihat selebritas. Ini sepertinya Bapak Jokowi dan Ibu Iriana sudah mulai turun didampingi oleh kedua bodyguardnya. Bodyguard cilik. Ada Mas Jan Etes dan adiknya yang sangat mengemaskan sekali. Sedah Mirah ya. Sedah Mirah, sepertinya mereka, Sedah Mirah dan Jan Etes ini adalah masa depan selebrita, Kesya. Penerus-penerus kita nih sepertinya. Sepertinya ya, pemimpin-pemimpin bangsa sudah terlihat lagi ya calon-calonnya. Dan kalau mau dilihat, Mas Erik, Kesya. ada iya, Bapak menteri Erick juga Thohir ya. ya. Dan memang sebenarnya ini juga menjadi tali silaturahmi ya antara Pak Presiden bersama dengan menteri-menterinya, beliau ya, ya menteri-menteri jajarannya, beliau. dan menjadi saksi juga bagi Kaisang dan juga Erina. Dan kalau mau dilihat mungkin dari saat ini setelah kirap sudah berlangsung, mungkin dari pengantin dan juga keluarga dari Kaisang dan juga Erina akan bersiap-siap nih untuk masuk ke acara resepsi nanti malam. Karena resepsi nanti malam juga kita live, jadi ditunggu nanti malam dan tetap stay tune bersama kami. Betul, lagi-lagi kita akan hadir menemani selebritas menjadi saksi sejarah resepsi pernikahan. Ini bisa dibilang adalah acara terakhir ya Mbak Mara nanti malam ya. Betul. Bisa jadi ini bisa jadi yang terheboh, Betul sekali. paling seru.
Yes. Meskipun ini juga udah seru-seru sekali ya, Keisha ya. Dan mau melihat dari wajah mimik mereka berdua, Kaisang dan juga Erina, yang sebenarnya prosesi sudah dimulai sebelum hari Jumat sampai hari ini, dan nanti malam raut wajah mereka itu tetap memberikan senyum terbaik kepada orang-orang sekitar. Satu hal nih Mbak Mara dan Keisha yang aku tunggu-tunggu sebenarnya dari acara nanti malam ya. Kan sempat heboh bahwa nanti souvenirnya itu sudah dipilih langsung oleh Ibu Negara. Ada quotes dari Kaisang katanya. Itu yang aku tunggu-tunggu sebenarnya, quotesnya apa gitu loh. Oh, kamu dari kemarin menunggu itu, quotes-nya apa? Karena justru di malam ini kita akan cari tahu jawabannya nanti malam. Oh, oke, dan itu akan menjadi quotes pegangan kamu untuk Pastinya mencari dong. pasangan mungkin ya. Kaisang panutanku. 18.30 di Trans 7 ya. Janji cinta Kaisang dan Erina nanti Jangan malam. lupa kehadirannya nanti malam 18.30. Yes. Sepertinya, oh ini cuaca cerah ya. Iya. Iya. Ini benar-benar senang sekali, alam mendukung juga ya. Betul. Ini pasti sekali. doa masyarakat Indonesia. Jadi memang karena acara ini kan prosesi tadi kirap ini outdoor ya Mbak Mara ya. Betul. Jadi memang Betul. resiko hujan itu memang harus diperhitungkan. Ya, Dan apalagi ini kita kan sudah lihat ya, Ya. antusiasme masyarakat untuk perlahan-lahan memasuki sasana resepsi ya.